Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Solo Balapan dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik kereta api, tapi nggak lewat jalur selatan. Saya akan memutar ke jalur utara via Semarang, Cirebon, baru ke arah Jakarta. Nantinya saya akan naik kereta api Banyu Biru ke stasiun Semarang Tawang, lalu lanjut naik kereta api Anggrek, sang raja jalur utara yang sudah kehilangan gelar Argo Bromo. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini? Naik kereta api dari Solo ke Jakarta via jalur utara? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana di Stasiun Solo Balapan pada pagi hari ini tanggal 25 Mei 2026. Udah cukup rame banget, banyak orang-orang berdatangan karena di waktu pagi hari Stasiun Solo Balapan ini melayani banyak perjalanan kereta api. Ada kereta api tambahan SLOBD, ada juga kereta api Argo Lawu, belum lagi kereta api Madiun Jaya dan lain-lain. Di dalam stasiun juga ini udah rame banget ya teman-teman. Dan fasilitasnya lengkap, ada minimarket, ada roti O, ATM, dan UMKM lainnya. Pakai face recognition aja ya, supaya lebih cepat. Anda lagi ngapain? Apa kabar? Naik apa? Udah terlihat agak lengang ya. Argo Lawu barusan udah berangkat. Terus sebentar lagi akan ada kereta api Mataram. Mataram itu berangkat jam 8.40, nyampe Jakarta sekitar setengah 5 sore. Nah, kurang lebih kalau teman-teman muter dari arah Solo ke Semarang dulu, terus lanjut naik kereta Anggrek, waktu tempuhnya mirip-mirip seperti kereta api Mataram, tapi dengan harga tiket eksekutifnya yang lebih murah ya. Bisa jadi tips dan trik juga kalau bosen lewat jalur selatan. Ini nih kereta api Banyu Biru. Dimulai paling depan ada lokomotif, lalu kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Ya bagi. Terus di belakang kereta ekonomi 5 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ekonomi 6, 7, 8, 9 serta kereta pembangkit. Sekarang saya duduk di kereta paling belakang ya. Kereta ekonomi 9. Jadi masuknya harus lewat ekonomi 8 teman-teman. Yuk, mari. Di ekonomi 8 masih sepi banget ya. Kemarin pun di ekonomi 9 masih sepi banget. Saya duduk di kursi nomor 18 Alpha. Wih, dapat maju dong. Hoki banget. Nah, di sini cuy. Bentar lagi kereta api Mataram bakal berangkat ya. Kita tunggu momen keberangkatan kereta api Mataram dari Solo Balapan tujuan ke Pasar Senen.
Karena kereta api Banyu Biru ini memiliki jadwal rollingan dengan kereta api Tawang Jaya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk running text-nya aja masih tulisan Tawang Jaya. Padahal ini kereta api Banyu Biru dari Solo menuju Semarang. Sudah berangkat ya, dan kita berbelok ke arah kiri menuju lintas tengah Gundih. Di jalur sana ada kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Kiara Condong Bandung. Nah, untuk kota Solo, khususnya di stasiun Solo Balapan, memang ada percabangan unik berbentuk segitiga. Jadi ada percabangan dari arah Solo Jebres menuju ke arah Gundih juga ya teman-teman, yang ada di sini. Dan ini adalah Masjid Syekh Zayed, salah satu bangunan yang ikonik banget di kota Solo. Perjalanan kali ini dengan kereta api Banyu Biru akan ditempuh selama 1 jam 54 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Semarang Tawang pada pukul 10.49 waktu Indonesia Barat. Jadi pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Banyu Biru tidak akan terlalu fokus untuk ngevlog ya teman-teman, dikarenakan nanti akan fokusnya pada saat naik kereta api Anggrek. Karena saya sudah pernah buat video trip naik kereta api Banyu Biru secara lengkap, teman-teman bisa langsung cek aja videonya ya. Dan untuk kereta api Banyu Biru, sekilas saja, ini merupakan kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Semarang menuju ke kota Solo PP. Setiap harinya cuma ada 2 keberangkatan ya, yaitu kereta api Banyu Biru pagi dan juga ada Banyu Biru Express pada waktu sore dan malam hari. Dan untuk yang keberangkatan pagi, ini hanya terdapat satu kelas saja, yaitu kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp40.000. Dan menurut saya pribadi, kereta api Banyu Biru untuk peminatnya biasanya itu lumayan banyak apabila di waktu-waktu weekend. Tapi ya kalau di weekday cukup rame, cuman nggak sampai penuh. Hanya beberapa kereta saja, terutama yang di bagian depan. Kalau di kereta-kereta belakang, macam kereta ekonomi 8, ekonomi 9, ini bilangnya lengang banget ya. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Banyu Biru yang akan mengantarkan kita dan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 1 jam 54 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk kecepatan operasional pada kereta api Banyu Biru ini hanya mentok di 100 km per jam ya, sehingga untuk kecepatan realitanya tidak sampai ke 100 teman-teman, berkisar antara 95 sampai dengan 99 saja biasanya. Sekarang udah tiba di Brumbung ya teman-teman. Ini merupakan pertemuan dari 2 jalur. Ada jalur dari arah Solo Balapan yang dilewati kereta api Banyu Biru, dan ada juga jalur dari arah Surabaya Pasar Turi. Dan ini adalah stasiunnya, stasiun Brumbung.
By the way, di sana juga ada rangkaian kereta api dan dulunya sempat digunakan oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Lagi, kita akan tiba di warnanya stasiun Semarang Tawang. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jam 10:49 menit tepat ya, tiba di stasiun Semarang Tawang. Jadi di Semarang ini ada waktu transit sekitar 70 menitan. Bisa untuk makan siang dulu, bisa untuk jalan-jalan sekitar stasiun. Pokoknya terserah lah. Yang pasti di sini ada waktu 70 menit ya. Penumpang Banyu Biru itu rame banget teman-teman. Bisa dilihat ya penumpangnya yang turun. Tuh. Belum lagi yang udah nyampe jalur 1. Gokil sih. Ini salah satu kereta yang rutenya pendek tapi peminatnya banyak sekali. Gokil. Kurang lebih kayak gini ya untuk suasana di stasiun Semarang Tawang pada siang hari ini. Siang yang cerah tapi panas banget. Banyak sekali orang-orang yang baru tiba dan juga banyak orang-orang yang mau berangkat naik kereta ya teman-teman. Sebentar lagi itu akan ada keberangkatan kereta api Ambarawa Express dari Semarang menuju ke arah Surabaya dan juga kereta api Anggrek yang akan saya naiki menuju ke arah Jakarta. Stasiun Semarang Tawang sudah tidak ada Bang Jatengnya. Jadi kembali ke setelan normal ya teman-teman. Nah, saya baru notice juga karena stasiun Semarang Tawang beberapa waktu lalu ada renovasi sehingga sekarang sudah lebih seger lagi. Catnya baru ya teman-teman, baru dicat maksudnya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang stasiun Semarang Tawang udah selesai tahap renovasinya. Terakhir saya kesini sekitaran 5 hari lalu, masih ditutup teman-teman. Sekarang lantainya udah diganti dan juga dalamnya udah dicat. Jadi putih banget ya, lebih rapih lagi. Di sini sekarang udah jadi tempat ruang tunggu. Dulu tuh check-in-nya atau boarding ada di wilayah sini ya. Dan ruang tunggu yang luas ada di sini ya. Di dalam stasiun Semarang Tawang juga udah lengkap banget fasilitasnya, ada beberapa tenan, penjual makanan dan juga minuman. Jadi apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum naik kereta bisa banget ya di area dalam stasiun ataupun juga di luar. Tapi tenannya ya sama-sama aja sih. Penumpang Ambarawa Express juga rame banget, padahal ini hari weekday ya, hari Senin loh. Kereta api Ambarawa Express dengan rangkaian KA Kertajaya sudah berangkat membawa total 16 kereta atau 16 gerbong. Panjang banget. Gak lama setelah Ambarawa berangkat, nanti kereta Anggrek yang akan saya naiki pun
bakal tiba di jalur 1 ya teman-teman. Barusan sudah ada pemberitahuan ya kalau kereta api Anggrek yang saya naiki akan masuk di jalur 1. Nada Gambang Semarang yang ini tuh benar-benar membuat suasana jadi lebih syahdu ketika teman-teman mau naik kereta api. Saya akan duduk di kereta eksekutif 1 di bagian paling depan, jadi harus maju ke depan lagi ya. Penumpangnya juga lumayan ramai dari Semarang tuh. Segmen pasar tertingginya memang di Surabaya dan juga di Semarang teman-teman. Kereta api Anggrek sudah masuk di jalur 1 ya. Di Semarang ini tuh ada pergantian kru teman-teman. Jadi masinis dari arah Surabaya turun di Semarang lalu digantikan oleh masinis dari arah Semarang menuju ke Cirebon. Untuk lokomotif dinasnya kali ini adalah CC206-1389 Depo Induk CPN yang merupakan lokomotif pemilik 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang, lalu memiliki 2 kabin ruangan di depan dan juga di belakang. 13 tahun pertama dinas di 2013, 89 nomor absennya atau nomor urutan, dan Depo Induk CPN merupakan kepemilikan Depo Cipinang. Untuk kereta eksekutif 1 saat ini adalah K102353 SBI yang merupakan kereta eksekutif tidak berpenggerak mulai dinas di tahun 2023 urutan ke-53 dan kepemilikan Depo Surabaya Pasar Turi. Saya duduknya di belakang lokomotif ya, di kursi nomor 10. Bentar banget, cuman berhenti 3 menit doang dia. Yuk masuk ke dalam kereta. Nomor kursi 10 Alfa. Nah, di sini. Pukul 12 lebih 5 menit berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Ada keterlambatan 1 menit ya. Jadi di Semarang itu ada 2 stasiun besar ya. Ada stasiun Tawang untuk keberangkatan kereta-kereta api yang notabene full eksekutif, kereta kelas tinggi. Dan ada juga stasiun ini nih, Semarang Poncol untuk keberangkatan kereta full ekonomi dan juga campuran. Perjalanan kali ini ditempuh selama 4 jam 51 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di kota Jakarta, Stasiun Gambir, pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Kereta api Anggrek memang adalah kereta nomor 1 di Indonesia. Kereta tercepat dari Surabaya, Semarang menuju Jakarta. Karena ini merupakan nama baru dari kereta api Argo Bromo Anggrek yang memang sudah sangat terkenal dari dulu. Sejak tahun 1997 melayani rute perjalanan Surabaya-Jakarta via jalur utara.
Jadi kereta api Anggrek ini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek, namun namanya disederhanakan atau diganti saja teman-teman. Beberapa waktu lalu, dalam kurun waktu 1 tahun, kereta api Argo Bromo Anggrek itu mengalami beberapa insiden yang cukup memilukan ya. Gak lama, sekitaran tanggal 1 Agustus 2025 terjadi anjlokan di Pegadaian Baru. Dan terakhir banget kemarin tanggal 27 April 2026 kereta api Argo Bromo Anggrek terlibat insiden KKA atau tabrakan di Bekasi Timur yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita untuk para korban yang terlibat pada insiden tersebut. Semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah yang Maha Esa. Dan untuk dari situlah kereta api Argo Bromo Anggrek merubah brandingnya menjadi kereta api Anggrek. Entah kenapa, memang dari dulu kereta api Indonesia itu seringkali merubah nama atau branding sesuatu apabila terjadi sebuah insiden. Untuk perjalanan kereta api Anggrek saat ini dari arah Semarang menuju ke Jakarta, biasanya harga tiket ada di kisaran Rp580.000. Namun saat ini saya memanfaatkan tarif khusus yang dapat dibeli 2 jam sebelum keberangkatan di rute tertentu saja, sehingga bisa dapat harga tiket yang lebih murah. Jadi untuk tiket saya sekarang ini dari arah Semarang menuju ke arah Cirebon di kelas eksekutif dengan harga tiket Rp140.000. Lalu nanti akan disambung dengan tiket yang kedua dari arah Cirebon menuju stasiun Gambir dengan harga tiket Rp250.000, sehingga totalnya hanya Rp390.000-an aja teman-teman. Nah itu tuh rangkaian kereta api Anggrek zaman dulu sewaktu masa bernama Argo Bromo Anggrek, salah satu kereta ternyaman pada masanya, dengan spesifikasi ya mirip-mirip seperti kereta New Generation ini teman-teman.
ini kereta api anggrek akan melintas langsung di stasiun Pekalongan ya. Dan kereta api ini menjadi satu-satunya kereta api penumpang yang melintas langsung di stasiun Pekalongan. Selain itu juga akan turut menyusul kereta api Tawang Jaya dari Semarang Poncol tujuan Pasar Senen yang rangkaiannya tadi saya naiki sewaktu masih bernama kereta api Banyu Biru dari arah Solo menuju ke Semarang ya. Stasiun Pemalang.
Sekarang saya mau ke kereta makan dulu ya. Kereta makan ini ada di belakang eksekutif 5 teman-teman. Dan di sini ada fasilitas musola, bisa digunakan satu orang dalam satu waktu, ada sajadah dan juga kelengkapan sholat di sini. Lalu sendalnya ada di bagian sebelah sana ya, untuk ambil wudhu. Di sini ruang makannya. Dan kurang lebih seperti ini ya untuk kereta makan pada kereta api Anggrek. Armadanya New Generation juga. Yang saya suka dari kereta makan New Generation ini memiliki kapasitas tempat duduk yang banyak banget. Selain itu juga kacanya cukup lebar seperti pada kereta kelas luxury, sehingga untuk view keluar dalam menikmati pemandangan jadi lebih luas. Ada kursi yang 4 orang berhadap-hadapan, ada juga kursi yang untuk 2 orang berhadap-hadapan di bagian sana ya. Terus di sini juga ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Satu hal, kereta api Anggrek ini menjadi salah satu kereta api unggulan, seperti kereta Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan juga kereta api Taksaka, sehingga untuk beberapa menu makanan di kereta ini dimasak langsung oleh seorang chef atau juru masak. Udah lama gak makan di kereta makan yang memang kereta api unggulan. Saat ini kereta api Anggrek melintas langsung di stasiun Brebes ya. Pada perjalanan naik kereta api Anggrek kali ini, saya sudah memesan satu menu, yaitu bakmi godok Jawa. Wow, begitu dibuka aromanya langsung wangi banget teman-teman. Ini salah satu menu terbaik di kereta makan pada kereta api unggulan. Dan saya itu favorit banget sih bakmi godok, karena menu ini itu hanya ada di 5 kereta api saja. Kereta api Anggrek, Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan Argo Wilis. Jadi bener-bener menu limited edition ya. Harganya Rp44.000 dan dalam satu paketnya kayak gini. Ada irisan sayur, bawang goreng, tomat, ada telur, ada kol, sawi, dan juga ada mie. Sekarang saya mau makan siang dulu bersama dengan bakmi godok, menu favorit saya apabila di kereta api unggulan. Wah, aromanya ini loh, wangi banget. Pertama-tama seperti biasa, coba dulu seruput kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk kuahnya ini emang benar-benar segar banget, gurih banget. Bawang putihnya berasa, terus kayak sekilas ada rasa ebi juga teman-teman. Sayurannya lumayan banyak ya, ada sawi, ada juga kol. Dan ini mie-nya, untuk mie-nya agak sedikit tebal-tebal ya. Mantep banget sih.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sekarang ini melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan, dan stasiun ini merupakan stasiun besar di kota Cirebon untuk pemberhentian kereta api yang notabene kelas ekonomi dan juga kereta campuran. Di sini juga merupakan pertemuan dari dua jalur kereta api anggrek dari arah Semarang, dan ada juga percabangan dari arah Kroya dan Purwokerto. Ternyata di sini menyusul kereta angkutan barang ya teman-teman, kereta peti kemas. Kita geser dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Waktu menunjukkan pukul 14.25 menit, baru saja tiba di stasiun Cirebon. Ada keterlambatan 2 menit ya. Normalnya kereta api anggrek ini berhenti di stasiun Cirebon selama 3 menit ya. Bahkan ada pengisian air juga untuk tangki toilet. Saya baru banget turun dari kereta api, mau jalan ke depan ke kereta eksekutif 1. Ini udah ada persiapan berangkat lagi. Wow, namanya kereta unggulan ya. Walaupun kehilangan gelar Argo, tapi tetepan. Namanya anggrek, kereta nomor 1. Karena kondekturnya ada di depan, kita lewat depan aja sini ya. Yuk masuk lagi. Sekarang jam 14.29, berangkat kembali meninggalkan stasiun Cirebon. Ada keterlambatan 3 menit ya. Banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang dilontarkan di kolom deskripsi apabila saya memanfaatkan tarif khusus seperti ini saat naik kereta api. Pertanyaannya kayak gini, apakah kita perlu turun dulu di stasiun transit untuk melakukan check-in ulang? Jawabannya tidak perlu, karena saya naik kereta api yang sama, yaitu kereta api anggrek, dan saya udah punya tiket. Jadi nggak perlu turun di stasiun transit, tinggal duduk aja di tempat duduk yang seharusnya. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api anggrek di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel new generation keluaran tahun 2023. Dan khusus untuk kereta anggrek memiliki desain berbeda, yaitu pada kursinya. Apabila kursi kereta new generation lain kebanyakan berwarna biru ataupun juga abu-abu, tapi untuk kereta anggrek ini memiliki warna merah marun, berbeda sendiri, spesial ya. Lalu dari segi desain interior udah kelihatan bagus, simple, elegan, mirip seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan dari segi fasilitas, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung plastik dan pakaian. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup ya teman-teman. Nah, lalu dari segi legroom kurang lebih seperti ini. Namanya kereta kelas eksekutif udah pasti bebas untuk selonjoran ya. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil ataupun juga botol minuman. Ada juga colokan listrik untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan ya.
Tidak ada meja kecil, tapi tergantikan oleh ruang yang lumayan lega di sini ya. Untuk nyimpen botol juga bisa teman-teman. Nah, kayak gini nih. Tuh. Lalu di sini juga terdapat tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan, dan ada juga fasilitas meja lipat yang bisa digunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Selain colokan listrik yang ada di sana untuk ngecas, teman-teman juga bisa ngecas HP di sebelah sini ya. Terdapat port Type-C dan juga port USB. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Anggrek kelas eksekutif ini hanya ada di satu sisi ruangan ya. Yang paling dekat adalah kursi nomor 13. Pintunya menggunakan pintu lipat, kuncinya di slot kayak gini. Lalu dari segi luas udah cukup leluasa. Dan di sini ada cermin lumayan gede. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada keran lagi di sini untuk foot washer, pencuci kaki, bisa juga dipakai untuk wudhu ya. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, jet shower juga. Airnya mengalir dengan normal. Klosetnya tentu kloset duduk ya. Di sini juga ada tombol flush untuk membilas. Lalu ada pegangan dan ada juga gantungan untuk pakaian. Entah kenapa untuk kereta eksekutif 1 pada KA Anggrek hari ini saya rasa agak sedikit gemblodak, tidak seperti kereta new generation lainnya. Teman-teman bisa denger ya, ketika kereta ini lewat wesel ataupun juga lagi bergoyang, kayak ada suara tirai yang bergetar gitu loh. Nampaknya di Cikampek ini kita menyusul kereta api Serayu dari arah Purwokerto tujuan Pasar Senen ya. Tapi Serayunya ada di sebelah sana. Ada Mas Akmal itu. Serayunya ada di jalur sana dan Anggreknya ada di jalur sebelah kanan ya teman-teman. Nah ini nih Serayu.
Barusan kereta api Anggrek yang saya naiki sudah melintas langsung di stasiun Karawang dan menyusul kereta api Madiun Jaya dari arah Madiun menuju ke Pasar Senen. Sekarang ini sekitaran jam 16:20, kurang lebih selama 35 menit ke depan, kereta api Anggrek akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Oleh karena itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Anggrek adalah nama baru kereta api Argo Bromo Anggrek yang sebelumnya sudah dikenal baik dengan masyarakat sebagai kereta api nomor 1 di Indonesia, kereta tercepat dari arah Surabaya, Semarang menuju ke arah Jakarta. Walaupun kehilangan gelar Argo sebagai branding kuatnya, tapi kereta api Anggrek ini tetaplah menjadi kereta api nomor 1 di Indonesia. Yang kedua, untuk kereta api Anggrek dalam satu rangkaian ada 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kompartemen suites. Kereta kelas eksekutifnya menggunakan armada stainless steel new generation keluaran tahun 2023 atau kereta eksekutif terbaik saat ini. Dan untuk kereta kompartemen suites merupakan kereta termewah di Indonesia yang ada saat ini. Yang ketiga dari harga tiket. Kereta api Anggrek dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta normalnya dimulai dari Rp580.000. Namun untuk sekarang ini saya bisa menghemat cukup banyak dikarenakan memecah tiketnya menjadi 2 bagian yang terdiri dari tiket tarif khusus Semarang Cirebon dengan harga Rp140.000 dan yang kedua tarif khusus dari arah Cirebon menuju Gambir dengan harga Rp250.000. Sehingga apabila di total tiket saya saat ini totalnya Rp390.000. Bisa menghemat sampai dengan Rp190.000 teman-teman. Namun untuk cara tarif khusus ini hanya dapat dicoba ketika di hari weekday atau hari Senin sampai dengan hari Kamis. Apabila di hari weekend atau long weekend saya kurang merekomendasikan karena biasanya tiket kereta api sudah terjual lebih dulu. Karena memang untuk syarat ketentuan tarif khusus ini dapat dibeli secara mendadak 2 jam sebelum keberangkatan kereta api. Dan juga untuk tarif khusus hanya ada di rute tertentu saja. Tidak ada tarif khusus untuk rute sejauh Semarang menuju ke arah Jakarta. Yang keempat dari segi kenyamanan secara keseluruhan udah nyaman karena ini merupakan kereta terbaik di kelas eksekutif saat ini. Sudah menggunakan pintu kabin otomatis, lalu selama di perjalanan juga menurut saya pribadi pendingin ruangannya terhitung cukup adem dan peredam suaranya juga cukup bagus. Tapi untuk dari segi guncangan, apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif new generation lainnya, saya rasa armada yang digunakan kereta api Anggrek ini agak sedikit gelodakan ya. Lalu yang terakhir, untuk kereta api Anggrek ini menurut saya merupakan kereta yang segmented karena sejauh rute dari arah Surabaya menuju Jakarta hanya berhenti di stasiun Semarang Tawang dan juga stasiun Cirebon saja. Sehingga buat teman-teman yang mau cepet naik kereta api dari arah Surabaya menuju Jakarta bisa naik kereta api Anggrek ini. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Anggrek kali ini. Kurang lebih selama 30 menit ke depan akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Jadi mari kita siap-siap dulu. Sekarang ini kereta api Anggrek melintas langsung di stasiun Tambun. Tidak seperti biasanya ya. Kereta api langsung kalau lewat Tambun biasanya itu ngebut banget teman-teman. Namun mungkin sejak insiden kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga KRL di stasiun Bekasi Timur sehingga ada sedikit perbaikan dari standar operasional prosedur ya. Kalau nggak salah tuh di sini ya teman-teman, stasiun Bekasi Timur. Nah, kurang lebih lokasinya di sini nih, temperannya di titik barusan.
memang untuk jarak dari stasiun Bekasi Timur ke stasiun Bekasi itu tidak begitu jauh ya. Kurang lebih 2 km apa teman-teman. Kalau jalur dari arah stasiun Bekasi menuju ke arah stasiun Jatinegara sudah double track. Artinya ada 2 set jalur double track, ada jalur khusus untuk kereta api jarak jauh dan juga kereta api barang, dan ada juga untuk kereta komuter lain. Bagi kereta api yang dari arah timur di stasiun Bekasi masih normal melintas langsung. Tapi untuk kereta api dari arah Jakarta menuju ke arah timur, BLB ya sekarang di stasiun Bekasi ini. Setelah dari stasiun Bekasi, keretanya mulai ngegas lagi nih. Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat tunggu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:59 ya. Tiba di stasiun Gambir, ada keterlambatan sekitar 4 menit. Oh, Bimanya berangkat cuy. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pelanggan yang kami hormati, jalur 4 Kereta Api Tambahan Gambir Yogyakarta. Tujuan Stasiun Bekasi, Stasiun Cirebon, Stasiun Punyan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kroya, Stasiun Gombong, Stasiun Kebumen, Stasiun Toarjo, dan Stasiun Yogyakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 17.15 akan segera berangkat. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, tambahan Gambir Yogyakarta Train Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 8 jam perjalanan dari kota Surakarta menuju ke Semarang, dan sekarang saya sudah tiba di tujuan akhir kota Jakarta, Stasiun Gambir. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Banyu Biru dan juga mencoba branding baru dari kereta nomor 1 di Indonesia, yaitu kereta api Anggrek. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.